Shalom, selamat pagi sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam perenungan singkat Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa Makassar. Mengawali segala kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami di sorga, di pagi ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Karena sepanjang malam yang kami lalui, Tuhan telah menjaga kami. Di pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami untuk mendengar dan mengerti, bahkan melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 4-13. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, daripada segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkat Yesaya akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, tema renungan kita di pagi ini, Yesus sumber pengharapan. Hal pertama yang dapat kita pelajari dalam nas ini, bahwa Paulus menitik beratkan tentang kesatuan dan kerukunan orang percaya kepada Yesus Kristus dengan mengutip Yesaya 11 ayat 10, yang mana Paulus menuliskan, taruh dari pangkat Yesaya akan terbit, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Yesus Kristus adalah jawaban atas pengharapan umat Israel, tetapi juga menjadi pengharapan bagi segala bangsa. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4 ayat 22, supaya menjadi keselamatan bagi semua bangsa. Yesus Kristus adalah untuk seluruh bangsa, keselamatan untuk seluruh bangsa, dan pengharapan bagi segala bangsa. Maka orang yang hidup dalam iman kepada Yesus Kristus bukan lagi menonjolkan perbedaan, menghakimi sesamanya, sebab kita telah dipersatukan untuk memuliakan Allah. Seandainya keselamatan Tuhan
hanya kepada bangsa Israel, tentunya perbedaan tidak akan muncul menjadi suatu masalah. Tapi karena keselamatan Tuhan itu adalah untuk semua bangsa, karena setiap bangsa memiliki perbedaan latar belakang yang berbeda-beda, tradisi, budaya dan bahasa yang berbeda dari bangsa Israel. Namun bagaimanapun perbedaan itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah ketika setiap orang percaya itu menyadari dirinya telah dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, hal kedua yang bisa dipelajari dari nas ini, bahwa orang percaya tidak lagi melihat perbedaan yang ada, tapi melihat visi ke depan, yaitu pengharapan yang sama, yakni kepada Yesus Kristus. Bukan saatnya lagi kita untuk memperdebatkan perbedaan, tapi sudah waktunya kita mengeksplorasi atau menggali kekayaan yang terkandung dalam iman kepada Yesus Kristus, yaitu masa depan yang penuh harapan. Dan keselamatan yang diberitakan oleh Tuhan melalui para nabi dalam perjanjian lama menjadi pengharapan umat Israel untuk tetap bertekun di dalam iman. Sebagaimana Paulus mengatakannya dalam ayat 4, bahwa hal itu menjadi pelajaran bagi umat untuk tetap teguh berpengharapan. Pengharapan umat akan tergenapinya janji keselamatan Tuhan bukanlah suatu utopia yang konyol, tapi janji itu telah menjadi pernyataan keselamatan dari Allah yang telah nyata atas kehidupan umat, bahwa keselamatan bagi seluruh manusia. Allah sumber pengharapan itu telah nyata atas kehidupan manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya harapan bagi keselamatan manusia. Bahkan tidak ada harapan lain yang membuat pada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Mengapa Yesus satu-satunya harapan hidup kita? Sebab Allah telah menggenapi janji keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Paulus dalam ayat 13 menasihatkan agar kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, seperti bejana atau ember penampungan air yang tidak pernah kosong, tetapi tetap terisi air sampai luber. Sebab di dalam pengharapan itu terkandung sukacita dan damai sejahtera. Tidak peduli apapun yang sedang terjadi ketika kita memiliki pengharapan, maka sukacita dan damai sejahtera itu akan menguatkan dan menyembuhkan kita untuk tetap berjalan pada masa depan yang pasti dalam Tuhan. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan, sebab pengharapan sifatnya adalah kebeluman atau yang masih akan terjadi. Sebagaimana juga disampaikan oleh Paulus tentang pengharapan dalam Roma pasal 8 ayat 24-28. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sehingga orang percaya yang berpengharapan bukankah sedang menantikan apa yang diharapkannya pasti akan terpenuhi, tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28, yang membuat kita bertahan hidup dan memegang teguh iman adalah karena kita memiliki pengharapan. Jika kita tidak memiliki pengharapan dalam iman, itu kita sudah stres, menderita, tidak lagi ada kebahagiaan, dan pastinya keselamatan hidup yang kekal bukan lagi bagian hidup kita.
Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, tetaplah pengharapan kepada Yesus Kristus. Amin. Menutup renungan kita di pagi ini, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, mencarikan firman-Mu dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami bahwa satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami hanya dalam Yesus Kristus. Berkati semua umat Tuhan, Gereja Protestan Indonesia Luhut Jemaat Perosa Makassar, dalam segala tugas dan pekerjaan masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan, Tuhan kiranya memberkati. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu berkat. Berkati Bapak Pendeta di Sandra bersama keluarga, berikan kekuatan kesehatan agar hamba-Mu bisa melayani tengah-tengah jemaat. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok desa, bila setiap kebijakan yang diambil untuk kebaikan kami bersama, khususnya dalam menangani COVID-19. Berkati tim multimedia yang setia memberikan pelayanan pemberitaan firman Tuhan di masa pandemi ini. Seluruh keberadaan hidup kami di hari ini, kami serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan berkati dan lindungi kami. Inilah doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, demikian perenungan singkat di pagi ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.